semuanya, perkenalkan, saya Salsabila Agustin dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Fisika, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul gelombang. Selamat menyaksikan. Apakah kalian pernah mendengar atau mengetahui apa itu gelombang? Gelombang merupakan serangkaian getaran atau osilasi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Gelombang juga membawa energi tanpa memindahkan materi yang ia bawa. Contoh yang dapat kita ketahui yaitu setitik air yang menetes ke permukaan air tenang yang dapat menimbulkan riak gelombang. Dan contoh lainnya merupakan gempa bumi, di mana beberapa gelombang membuat tanah berguncang atas bawah atau gelombang S dan maju mundur atau gelombang P. Dapat kita ketahui besaran dasar gelombang. Yang pertama ada periode yang merupakan satuannya second. Kedua, frekuensi memiliki satuan hertz. Yang ketiga, panjang gelombang memiliki satuan meter. Dan yang terakhir, cepat rambat gelombang yang memiliki satuan meter per second. Jenis gelombang sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan arah getarnya. Yang kedua, berdasarkan medium perambatannya. Dan yang ketiga, berdasarkan amplitudonya. Yang pertama-tama, kita akan membahas gelombang berdasarkan arah getarnya. Yang pertama, gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang memiliki arah getar tegak lurus terhadap arah rambat gelombangnya. Contoh yang dapat kita ketahui yaitu gelombang pada tali, gelombang permukaan air, dan gelombang elektronik yang merupakan contoh dari gelombang transversal. Ini merupakan ilustrasi gelombang transversal di mana getaran partikelnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Dan ini merupakan istilah-istilah gelombang transversal di mana dapat kita ketahui titik A, O, B, D, E, F merupakan bukit gelombang. Titik B, C, D, F, G, H merupakan lembah gelombang. Titik O ke D merupakan satu periode. Jarak OD, AE, BF, CG, dan DH merupakan satu lambda. Dan titik A merupakan amplitudo. Dan yang terakhir titik O, B, D, F, dan H merupakan simpul. Yang kedua ada gelombang longitudinal. Gelombang ini merupakan gelombang yang memiliki arah getar berhimpitan terhadap arah rambat gelombangnya. Gelombang pada pegas dan gelombang pada bunyi merupakan contoh dari gelombang longitudinal. Ini merupakan ilustrasi dari gelombang longitudinal di mana getaran partikelnya paralel dengan arah rambat berhimpitan. Selanjutnya kita masuk gelombang berdasarkan medium perambatannya. Yang pertama ada gelombang elektromagnetik. Gelombang ini merupakan gelombang yang dapat merambat baik melalui medium ataupun tanpa medium. Dan contoh dari gelombang elektromagnetik dapat kita ketahui merupakan gelombang cahaya, sinar X, gelombang radio, dan lain-lainnya. Ini merupakan ilustrasi dari gelombang elektromagnetik di mana perambatannya baik melalui medium ataupun tanpa medium. Yang kedua ada gelombang mekanik, di mana gelombang ini adalah gelombang yang memerlukan medium perambatannya. Contoh gelombang mekanik yang dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gelombang pada suara, gelombang pada gempa bumi, dan lain-lainnya. Ini merupakan ilustrasi dari gelombang mekanik, di mana getaran gelombangnya yang memerlukan medium perambatannya. Lalu kita masuk ke bagian yang terakhir, gelombang berdasarkan amplitudonya. Yang pertama ada gelombang berjalan, di mana gelombang berjalan adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo tetap pada titik yang dilewatinya. Contohnya dapat kita ketahui pada gelombang bunyi, gelombang air, dan gelombang cahaya. Ini merupakan ilustrasi gelombang berjalan, di mana perambatannya dengan amplitudo tetap pada titik yang dilewatinya. Lalu kita masuk ke gelombang yang paling terakhir, di mana ada gelombang stasioner. Gelombang stasioner merupakan gelombang yang amplitudonya tidak tetap pada titik yang dilewatinya. Contohnya dapat kita ketahui pada gelombang permukaan kulit gendang dan gelombang pada senar gitar. Dan ini merupakan ilustrasi dari gelombang stasioner, di mana getaran partikelnya yang memerlukan medium perambatannya. Selanjutnya kita akan mengenal sifat-sifat dari gelombang. Yang pertama, gelombang dapat dipantulkan atau refleksi, di mana bila sebuah gelombang merambat dan mengenai bidang pembatasnya yang keras, dengan memiliki persamaan sudut datang sama dengan sudut pantul.
Yang kedua, ada gelombang dapat dibiaskan atau refraksi, di mana pembiasan merupakan perubahan arah gelombang saat gelombang masuk ke medium baru yang mengakibatkan gelombang bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Gelombang ini memiliki persamaan sin I per sin R sama dengan V1 per V2 sama dengan N2 per N1 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Yang ketiga, ada gelombang dapat dilenturkan atau difraksi, di mana pembengkokan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang berupa sebuah celah. Yang keempat, ada gelombang dapat dipadukan atau interferensi, di mana interferensi terjadi pada dua gelombang kohoren, yaitu gelombang yang memiliki frekuensi dan beda fase yang sama. Lalu yang kelima, ada gelombang dapat didispersikan, di mana dispersi adalah penyebaran atau penguraian suatu bentuk gelombang apabila melewati suatu medium tertentu. Dan yang terakhir, ada gelombang dapat dipolarisasikan. Polarisasi yaitu proses pembatasan getaran vektor yang dapat membentuk suatu gelombang transversal sehingga menjadi satu arah. Baik teman-teman, dapat kita simpulkan dari materi yang telah saya jabarkan, mana gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu medium atau ruang tanpa adanya perpindahan materi secara permanen. Gelombang juga dapat diklarifikasikan berdasarkan berbagai aspek seperti arah rambatnya, medium perambatannya, serta bentuk perambatannya. Pemahaman tentang global sangat penting dalam berbagai bidang ilmu termasuk fisika, teknik, dan kedokteran, dikarenakan banyak sekali fenomena alam dan teknologi yang sangat bergantung pada prinsip-prinsip gelombang.